Pada video ini, saya akan membahas algoritma Borufka, yaitu salah satu metode untuk mencari minimum spanning tree dalam sebuah graf berbobot. Dan di dalam video ini juga, saya akan menjelaskan bagaimana algoritma Borufka bekerja, serta bagaimana penerapannya dalam dunia nyata. Algoritma Borufka adalah salah satu metode untuk mencari minimum spanning tree atau MST dalam graf berbobot. MST sendiri adalah subgraf yang menghubungkan semua simpul tanpa membentuk siklus dan memiliki bobot minimum. MST juga memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan nyata, seperti optimasi jaringan listrik, jaringan komunikasi, serta perencanaan infrastruktur jalan. Nah, untuk algoritma ini, pertama kalinya dikenalkan oleh Ottokar Borufka. Beliau adalah seorang matematikawan asal Ceko pada tahun 1926. Beliau juga mengembangkan algoritma ini saat bekerja di perusahaan listrik, dengan tujuan untuk mencari cara yang terbaik untuk merancang jaringan listrik dengan biaya minimum. Oleh karena ini, algoritma Borufka memiliki peran penting dalam perancangan jaringan listrik, telekomunikasi, dan berbagai aplikasi optimasi jalur lainnya. Salah satu keunggulan algoritma Borufka dibandingkan dengan metode MST lainnya, seperti Kruskal dan Prim, adalah kemampuannya dalam memproses graf secara paralel. Ini berarti algoritma dapat memilih banyak sisi sekaligus dalam satu iterasi, sehingga lebih efisien untuk graf berukuran besar. Di video ini, saya akan membahas tentang langkah-langkah algoritma Borufka dan bagaimana sih algoritma ini bekerja dalam membentuk MST. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama kita harus mengcopy ataupun menyalin semua simpul ataupun vertex pada graf awal, yaitu graf D, ke graf yang baru. Kita namakan misalnya graf N dengan catatan yang kita copy, hanya simpulan saja tanpa sisi. Kemudian graf N ini adalah graf yang tidak terhubung, karena hanya merupakan vertex kumpulan dari himpunan daripada konteks tentang simpul, sehingga N adalah graf yang tidak terhubung. Graf N adalah pohon yang tidak terhubung, yang artinya juga hutan lebih dari satu pohon. Untuk setiap pohon di N menghubungkan sebuah simpul ke simpul yang lain pada pohon yang lain di N dengan menggunakan sisi yang berbobot minimum. Jadi, kita akan memilih sisi dengan bobot yang paling kecil. Selanjutnya, lintasan yang terhubung dalam graf adalah lintasan yang diambil sebagai MST dan proses pencarian selesai. Selanjutnya, kita lihat pada contoh berikut. Kita diberikan sebuah graf yang terdiri dari 6 simpul, yaitu simpul A, B, C, D, E, dan F. Langkah pertama, kita harus menghubungkan setiap simpul dengan simpul yang lainnya, dengan catatan melalui sisi yang bobotnya paling kecil. Nah, misalnya kita mulai dari A. A ini sisinya ada 2, yaitu yang berbobot 4 dan 5. Jadi, kita pilih yang bobotnya paling kecil, yaitu yang 4, kita pilih lintasan AB. Kemudian dari B. B sendiri terhubung dengan 4 simpul lainnya, yaitu simpul A, F, dan C, dan E. Kita lihat di sini dengan bobot yang paling rendah, yaitu sisi B dan F. Kemudian kita lihat simpul selanjutnya, yaitu simpul C. Simpul C terhubung kepada 4 simpul lain, yaitu B, F, E, dan D. Nah, di sini kita lihat sisi C ke E, bobotnya ini yang paling kecil. Jadi kita pilih sisi C ke E. Kemudian kita lihat simpul yang belum terhubung dengan simpul lainnya, yaitu simpul D. Kita lihat simpul D. Simpul D ini terhubung ke simpul C dan simpul E.
Jadi kita pilih bobotnya yang paling kecil, yaitu 3. Kemudian di sini kita lihat semuanya sudah terhubung dengan simpul lainnya. Dan kita di sini mendapatkan ada 2 buah pohon, yaitu A, B, F dan pohon C, E, D. Kemudian kita lihat dari sini. Terdapat 2 sisi yang menghubungkan kedua pohon tersebut. Maka kita harus memilih sisi dengan bobot yang paling kecil, yaitu FC, sehingga BE kita hilangkan dengan kita mendekatkan minimum spanning tree dengan bobot seperti 4, 2, 3, 2, 3, jumlahnya adalah 14. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang algoritma Borufka yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.